Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan ngasih rahasia sehat, panjang umur, dan terbebas dari segala musibah atau bencana. Mau saya kasih tahu, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, mau saya kasih tahu? Mau? Serius mau? Duarius mau? Mau ikan paus atau ikan tongkol? Di komentar ada teman kita bertanya, bagaimana rahasianya supaya saya bisa seperti Gus A punya fit yang bagus, tetap fit dalam berkeliling Indonesia. Maka hari ini saya jawab, bro. Rahasia untuk sehat, rahasia untuk panjang umur, rahasia untuk terbebas dari segala musibah dan bencana, diterima semua doa, adalah waduh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pasti sekarang sudah siap-siap minum kopi, minum susu, makan bala-bala cirenggehu. Ya nggak apa-apa lah, ini kan ceramah medsos bebas, yang penting bisa ngambil pelajaran. Ambil yang baik, buang yang buruk. Rahasianya adalah jadilah orang yang baik. Karena orang yang baik pasti baik-baik saja. Benar apa betul? Kalau kita berbuat baik pada orang, apa mungkin orang tersebut akan berbaik pada kita? Akan memberikan kebaikan lagi kepada kita? Oh jelas. Meskipun cuma senyuman, tapi minimal doa. Biasanya kalau kita ngasih sama orang, kita kasih duit, dia pasti kasih kebaikan berupa doa. Semoga bapak ibu sehat selalu, panjang umur, rezekinya bertambah, bebas dari musibah. Jarang orang dikasih kebaikan malah berbuat jahat. Berarti biasanya gak waras itu orang. Coba lihat orang yang gak waras, kalau dikasih kebaikan pasti dia lempar batu pada kita. Jadi orang yang membalas kebaikan seseorang dengan berbuat jahat, berarti dia ya orgil. Tapi pada umumnya orang yang diberikan kebaikan oleh kita akan membalas kebaikan tersebut minimal dengan senyuman atau minimal dengan doa. Itu sudah pasti. Malaikat di atas sudah pasti mengaminkan. Makanya orang baik pasti baik-baik saja, karena didoakan oleh orang yang menerima kebaikan dan didoakan oleh malaikat. Akhirnya wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Kata Allah, akulah yang akan jadi pelindungmu, akulah yang akan jadi penolongmu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu, cukuplah Allah yang jadi penolongmu. Kalau dalam nadom itu kan ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah pelindungku, tiada sebaik penolong. Hanya Allah pelindungku, hanya Allah
penolongku. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mau bareng-bareng lagi kita nadoman, bro. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah pelindungku, tiada sebaik penolong, hanya Allah. Hanya Allah pelindungku, tiada sebaik penolong, hanya Allah. Sekali lagi, Bu, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah pelindungku, hanya Allah, tiada sebaik penolong, hanya Allah. Hanya Allah pelindungku, tiada sebaik penolong, hanya Allah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Biarpun muka pas-pasan, tapi kalau dia baik, pasti banyak yang senang. Benar apa betul? Biarpun muka pas-pasan, tapi kalau hatinya baik, pemikirannya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, pasti banyak yang senang. Jokowi ini orang baik, orang jahat. Orang jahat, orang baik. Orang baik. Orang baik. Dia bikin jalan tol dari Sabang sampai Merauke, sampai ribuan kilometer. Itu perbuatan baik, perbuatan jahat. Perbuatan jahat, perbuatan baik. Jokowi kasih sembako kepada rakyat yang terkena PPKM. Itu perbuatan baik, perbuatan jahat. Perbuatan jahat, perbuatan baik. Jokowi menggelontorkan dana hampir 1.000 triliun untuk menangani masalah COVID ini. Sampai vaksin gratis, sampai dirawat di rumah sakit gratis, dapat obat gratis. Itu perbuatan baik, perbuatan jahat. Perbuatan jahat, perbuatan baik. Padahal di luar negeri pada bayar. Di Indonesia sakit gratis, divaksin gratis, masuk kuburan pun gratis. Banyak dan sebagainya dan sebagainya. Biarpun muka pas-pasan, tapi kalau baik pasti banyak yang senang. Ketika Jokowi dihina oleh Demokrat, dihina oleh PKS, dihina oleh orang-orang HTI, EPI, Rizik Syihab dan kawan-kawan. Kira-kira rakyatnya bela enggak? Kira-kira rakyatnya bela enggak? Pasti bela. Kenapa? Jokowi telah memberikan kebaikan kepada rakyatnya, maka rakyatnya membalas budi baik Jokowi dengan membela Jokowi. Inilah yang disebut buzzer RT. Atau katanya buzzer celek. Ini penghinaan yang sangat besar dari Demokrat kepada rakyat yang memang berjibaku melindungi Jokowi. Karena kebaikan Jokowi, maka rakyat bergerak menjaga Jokowi, melindungi Jokowi. Bodoh amat dengan sebutan buzzer RP, buzzer celeng. Pokoknya siapa yang berbuat jahat pada Jokowi, wajib kita hancurkan. Setuju? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Apalagi kalau mukanya ganteng, pasti banyak yang senang. Udah baik, ganteng, wow banget. Betul apa benar? Benar apa betul? Nah, ini Ganjar Pranowo udah ganteng, baik. Ketika dalam penyambutan Menteri Dalam Negeri, bupatinya pakai pakaian dinas, Ganjar Pranowo pakai pakaian adat. Ini Menteri Dalam Negeri
lupa kepada wajah Ganjar Pranowo yang memang pakai masker. Itu Karnavian ini lupa, dikiranya itu Pagar Ayu atau Mojang Jajaka. Maka yang disalami cuma bupati doang, bawahannya Ganjar Pranowo. Lalu dijelaskan dalam sebuah pemaparan bahwa, waduh mohon maaf, dikiranya itu Pagar Ayu atau Mojang Jajaka. Habis ganteng sih. Aduh, awet muda. Nah ini calon penerus Jokowi ini, udah ganteng, banyak yang senang. Kenapa? Karena kebaikannya, kesederhanaan, persis seperti Jokowi. Maka saya tidak mau memilih Puan Maharani. Saya pilihnya Ganjar Pranowo. Insya Allah menang. Karena orangnya baik, sederhana, terus kebapaan. Saya yakin Jokowi pun sependapat dengan saya. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yang celaka itu kalau penampilannya itu sudah ganteng tidak baik. Nah, ini bahaya. Sudah ganteng tidak baik, jahat kelakuannya. Senyumannya menggoda, ngomongnya manis, tapi kelakuannya bau amis. Ini bahaya, bro, bahaya. Aduh, sayang banget ya. Udah ganteng, senyumannya menggoda, ngomongnya manis, tapi kelakuannya gak baik atau jahat, sayang banget. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ayo kita jadi orang-orang yang baik. Kalau jadi RT, jadilah RT yang baik. Di sini ada Pak RT. Insya Allah RT yang mendengarkan ceramah Gus AA, jadi fans Gus AA, jadi RT-RT yang baik. Kalau jadi RW, jadilah RW yang baik. Kalau jadi lurah, jadilah lurah yang baik. Kalau jadi camat, jadilah camat yang baik. Kalau jadi wali kota, jadilah wali kota yang baik. Kalau jadi bupati, jadilah bupati yang baik. Kalau jadi gubernur, jadilah gubernur yang baik. Jangan korupsi, jangan manipulasi, jangan lebih bayar, sering banget itu lebih bayar. Jangan markup, jangan hambur-hamburkan duit rakyat. Pakai karaokean lah, pakai Formula E lah. Ya karena korupsi, manipulasi, lebih bayar dan markup anggaran juga menghambur-hamburkan duit rakyat itu adalah perbuatan yang tidak baik, adalah perbuatan yang jahat. Kalau ada RT yang seperti itu, berarti RT tersebut adalah RT yang jahat. Kalau ada RW yang seperti itu, berarti RW yang seperti itu adalah RW yang jahat. Kalau ada lurah yang seperti itu, berarti dia adalah lurah yang jahat. Kalau ada camat yang seperti itu, berarti dia adalah camat yang jahat. Kalau ada wali kota atau bupati yang seperti itu, berarti dia wali kota dan bupati yang jahat. Kalau ada yang gubernur yang seperti itu, berarti dia adalah gubernur yang jahat. Ya Bu, orang-orang yang tidak baik kira-kira masuknya kemana? Ke surga apa ke neraka? Ke neraka apa ke surga? Jelas ke neraka. Neraka ada dua, neraka dunia bisa jadi di penjara dan nama baiknya hancur. Neraka akhirat jelas hidup penuh dengan siksaan di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya itu terheran-heran bro dengan Anies Baswedan ini. Sayang banget bro, udah ganteng, senyumannya menggoda, bicaranya manis, cuman dia ini perbuatannya gak baik. Sayang banget. Suka banget dengan hal-hal yang berbau korup. Contohnya DP 0%, OKOC, 212 mal, dan banyak lagi. Suka banget dengan hal-hal yang berbau manipulasi. Contohnya Formula E, naturalisasi sungai. Nggak tahu itu. Uang hampir 1.000 miliar
sudah dibayarkan, tetapi pelaksanaannya nggak jadi. Tapi uangnya nggak tahu hangus, nggak tahu enggak, bro. Nggak tahu masuk ke rekening siapa ini. Ketika ditanyakan oleh wakil rakyat di DPRD malah diam. Aneh ini, bro. Naturalisasi sungai pun gagal. Anggaran sudah keluar banyak, tapi Jakarta tetap tenggelam. Manipulasi, hanya demi duit. Suka banget dengan hal-hal yang berbau maaf. Suka banget dengan hal-hal yang berbau maaf. Contoh, Aibon. Makanya disebut Wan Aibon. Suka banget dengan hal-hal yang menghambur-hamburkan duit rakyat. Aduh, seperti tugu pemakaman, tugu peti, tugu jenazah, seperti tugu sepeda, seperti mengecat jalur sepeda, itu menghambur-hamburkan puluhan miliar, bro. Dihambur-hamburkan, manfaatnya kagak ada. Banyaklah contoh-contohnya. Suka banget hal-hal yang berbau lebih anggaran. Jadi ketika diperiksa oleh BPK ternyata anggarannya lebih. Ada markup dan sudah dibayarkan. Contohnya, proyek pengelolaan limbah DKI lebih bayar sebesar 1,59 miliar. Serem, bro. Pembayaran gaji pegawai yang telah wafat dan pensiun lebih bayar 882 juta. Subsidi Transjakarta lebih bayar 415 miliar. Pengadaan mobil damkar lebih bayar 6,52 miliar. Ini yang ngeri itu yang ini, bro. Subsidi Transjakarta 415 miliar. Gila, bro. Duit miliaran kok dianggap recehan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lagi-lagi Jokowi pemerintah yang turun tangan. Aduh. Ini kalau bukan Gubernur DKI Jakarta, saya kira ini Anies Baswedan sudah ditangkap, bro. Mungkin karena pusing dengan kerjaan Anies Baswedan yang hancur-hancuran berantakan kayak gini, akhirnya pemerintah fokus membenahi semuanya karena malu, bro. Malu pada rakyat dan malu kepada rakyat dunia, negara-negara lain. Ini bagaimana ini, Agim? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Rizik Syihab, Prabowo, SBY, orang-orang HTI, FPI, PKS, ini jagoanmu kok nggak becus kerja ya? Kok kerjanya gak beres ya? Senang banget dengan hal-hal yang berbau korup, senang banget dengan hal-hal yang berbau manipulasi, senang banget dengan hal-hal yang berbau markup, senang banget dengan hal-hal yang berbau menghambur-hamburkan duit rakyat atau poya-poya. Suka banget dengan hal-hal yang berbau lebih anggaran, miliaran, bro, bahkan ratusan miliar. Wedan. Ini perbuatan keji dan kejam, bro. Hei Agim, Uas, Rizik Syihab, Prabowo, SBY, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kalian diam, maka kalian tidak termasuk orang-orang yang sholat, karena orang-orang yang sholat itu mencegah, melawan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Anies Baswedan sudah melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kalian diam, berarti kalian temannya. Ya sama-sama jahat berarti, bro. Baru jadi gubernur saja, bro, sudah kayak gini. Jakarta acak-acakan, amburadul berantakan. Ini tinggal nunggu KPK beraksi aja ini. Ini tinggal nunggu kejaksaan beraksi saja nih. Kalau ada keberanian, udah. Meja hijau ini. Dia ini baru jadi gubernur sudah kayak gini, acak-acakan berantakan aut-autan. Maaf di sana sini, lebih bayar di sana sini, manipulasi di sana sini, korup di sana sini, poya-poya di sana sini. Gimana mau jadi presiden? Bisa bangkrut ini negara. Makanya rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, hati-hati. Coret nama Anies Baswedan. Dari otak kalian, dari pemikiran kalian, dari lisan kalian, bahkan dari hati kalian. Ini orang sudah nggak cocok, bro. Oke? Sekali lagi, cari orang yang baik. Gak perlu ganteng. Yang penting dia baik. Karena nanti kebaikannya akan kita terima. Dan negara ini butuh orang-orang yang baik. Agar rakyatnya menerima kebaikan. Permasalahan rakyat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan.
Ini bisa diatasi. Bisa diatasi hanya oleh orang-orang yang baik. Maka ayo 2024 kita pilih orang-orang yang baik, yang tidak suka markup, yang tidak suka korupsi, yang tidak suka lebih bayar, yang tidak suka berpoya-poya, buang-buang anggaran rakyat. Setuju? Setuju? Bila itu topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.